Terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Saudara, sesosok mayat wanita setengah telanjang ditemukan di perkebunan jagung Kabupaten Ngawi. Mayat yang kondisinya sudah membusuk itu diduga korban pembunuhan sebab ditemukan jeratan kain di lehernya. Penemuan mayat di perkebunan jagung milik perhutani itu membuat geger warga desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedung Galar, Ngawi. Sejumlah warga menuju ke lokasi penemuan mayat untuk memastikan identitas korban yang diperkirakan berumur antara 20 sampai 40 tahun. Mayat pertama kali ditemukan oleh Sukamto, 59 tahun, pekerja di lahan perhutani dalam kondisi sudah membusuk. Berdasarkan olah TKP, polisi menduga mayat perempuan itu adalah korban pemerkosaan dan pembunuhan. Sebab saat ditemukan, mayat tidak memakai celana maupun rok dan ada jeratan kain di lehernya. Itu saya nyemprot, coba nggak ada bau apa-apa sih. Tahu-tahu itu saya ngelihat jaket hitam, saya deketin, loh kok ada kepala, ada tengkorak kepala, terus ada rambutnya gitu loh. Nah, akhirnya saya manggil temen, nyari temen, saya panggil. Itu bener-bener bangkai manusia atau apa? Kan ngoten. Akhirnya terus kalau kocok, wah iya, ki anu ki, bangkai menungso ki, wong mati ki, dipateni ki ngoten niku. Mayat tersebut sudah dalam kondisi membusuk ya, sudah tinggal tulang belulang, namun pakaian masih ada atau terpakai di mayat itu. Ciri-ciri yang bisa dikenali dari kepolisian kemudian? Untuk sejauh ini ciri-ciri perempuan, kemudian memakai gelang di kanan kiri, memakai jaket, kaos, kemudian celana. Ada luka yang mencurigakan di leher kemudian? Pada saat ditemukan ada semacam jeratan, bukan jeratan, kayak kain yang mengikat di lehernya. Gitu. Kalau Tapi posisi belum kita pastikan apakah itu memang jeratan atau belum. Guna proses penyelidikan dan identifikasi, mayat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi untuk diautopsi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, polisi membekuk 3 pelaku pembunuhan pria di Pamekasan. Pelaku tega lantaran korban mempunyai hubungan asmara dengan adik ipar pelaku yang ditinggal suaminya bekerja di Malaysia. 3 pelaku ini masing-masing berinisial DR dan JK, warga desa Tampojung, Pregi, Kecamatan Waru, serta JH, warga desa Baujur Timur, Kecamatan Batu Marmar, Pamekasan. Mereka diringkus di lokasi berbeda. Pembunuhan berawal ketika korban Fauzi bertamu ke rumah perempuan berinisial MZ yang suaminya sudah lama bekerja di Malaysia. Beberapa saat kemudian datang pelaku DR dan JH dan menemukan Fauzi bersembunyi di lemari. Mereka kemudian memukul Fauzi karena mendukanya menjalin hubungan asmara dengan MZ. Kedua pelaku sebenarnya hendak membawa korban ke kepala desa. Namun saat itu JK yang juga kakak ipar MZ datang dengan emosi yang tak terbendung hingga menyerang korban dengan senjata tajam. Setelah kita menerima informasi bahwa terjadi peristiwa tindak pidana penganiayaan, anggota langsung merapat. Saya perintahkan anggota untuk merapat ke lokasi untuk melaksanakan TKP. Kemudian dari pemeriksaan awal terhadap para saksi dan pengumpulan barang bukti, kita ketahui ada terduga pelaku, yaitu JH dan DR, inisial JH dan DR. Kemudian kita amankan kedua pelaku ini di alamat masing-masing, rumah masing-masing. Setelah kita mengamankan JH dan DR, kita lakukan pengembangan. Melakukan pemeriksaan, saksi-saksi dan sebagainya, pengumpulan barang bukti dan sebagainya. Didapatkan ada inisial tersangka yang lain, yaitu inisial JK. Ternyata setelah kita lakukan pemeriksaan, kita dalami ada 2 peristiwa yang terjadi, di mana ada peristiwa terjadi penganiayaan menggunakan tangan kosong dan ada peristiwa penganiayaan menggunakan senjata tajam. Pelaku DR dan JH dikenai pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Sedangkan JK dikenai pasal 351 serta 338 KUHP
tentang penganiayaan mengakibatkan matinya orang lain dengan hukuman paling lama 15 tahun penjara. Fauzi ditemukan terluka parah di Jalan Desa Tampojung, Pregih, Kecamatan Waru, Pamekasan, Sabtu 17 Juni. Meski sempat ditolong warga dan dibawa ke puskesmas, korban akhirnya tewas karena kehabisan darah. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Saudara dituduh mencopet dompet milik pengunjung acara pesta rakyat Kota Mojokerto, seorang pemuda menjadi bulan-bulanan masa. Beruntung pelaku langsung diamankan oleh polisi agar tidak semakin babak belur. Dimas, 22 tahun, warga Balong Wono, Mojokerto, sempat jadi bulan-bulanan masa. Ia dituduh mencopet dompet pengunjung acara pesta rakyat memperingati Hari Jadi Kota Mojokerto yang digelar di alun-alun Wiraraja Selasa pagi. Meski mengelak mencopet, namun Dimas tetap diamankan oleh polisi agar tidak semakin babak belur karena dihajar massa pengunjung acara pesta rakyat tersebut. Dimas berdalih tidak mencopet karena saat itu ada rebutan sepatu gratis yang dibagikan oleh panitia pesta rakyat. Ngambil apa? Sepatu, ngeroyok sepatu. Terus pun. Wis. Nggih, kula jujur pun. Kula mboten maling, mboten ngiku blas. Sudah diketahui dari massa bahwa dia ngambil barang akhirnya di massa. Ya alhamdulillah ketahuan saya pertama kali langsung saya amankan dan saya bawa ke Polres. Ada barang bukti tadi, Bulan? Untuk sementara kami cari barang buktinya karena tadi kerumunan massa, seolah-olah dari massa juga ingin massa yang bersangkutan dari tindakan kami pertama dan mengamankan tersangka. Guna pemeriksaan lebih lanjut, Dimas dibawa ke Polres Mojokerto Kota. Polisi juga masih memeriksa korban yang mengaku dompetnya hilang di acara tersebut. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, polisi terus mengejarkan sidak ke sejumlah pangkalan menyusul kelangkaan LPG di Nganjuk. Kali ini Polres Nganjuk mendapati pangkalan yang diduga menimbun LPG karena ada 100 lebih tabung 3 kg disimpan di belakang toko. Unit Pidana Khusus Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk menemukan sekitar 120 tabung LPG di atas truk di pekarangan kosong belakang toko. Tidak ingin adanya penimbunan, polisi meminta pemiliknya segera membuka pintu pangkalan agar LPG bisa segera terjual ke masyarakat umum. Setelah pangkalan itu buka, seorang pembeli bernama Rahma langsung membeli LPG 3 kg. Ia mengaku pangkalan itu sudah lama ditutup. Sudah pernah sering beli di sini? Sudah. Nah, dulu berapa harganya? Dulu 17. 17 apa 19? 19 dulunya. Sekarang jadi berapa ini? 16. 16. Ini ditutup tadi? Iya. Oh, lah biasanya beli di sini apa beli di depan? Di depan. Oh, di depan. Tadi yang suruh beli sini siapa? Apa itu mas-masnya? Yang membantu yang di depan itu. Penjaganya ya? Sana. Suruh beli lewat belakang gitu. Jadi ini ditutup berapa lama ini? Kurang tahu. Namun hal berbeda disampaikan Gunawan, suami pemilik pangkalan itu. Ia berdalih ratusan tabung LPG itu baru datang. Toko juga belum dibuka karena istrinya sedang menjemput anak sekolah. Itu di belakang itu ada berapa LPG Pak yang di atas truk tadi Pak? Sekitar 100-an. 100-an Pak ya? Ya, itu ada isi? datang pagi. Ada isinya Pak ya? Iya ada. Baru datang? Iya baru datang pagi tadi. Itu dijual Pak ya? Dijual. Kalau yang di sini kosong Pak? Baru habis. Kalau masyarakat beli di sini nggak ada apa diambilkan di sana Pak? Ya lain-lain sebenarnya. Kadang-kadang kalau ada yang jaga sana ya langsung tak suruh beli ke sana. Yang perlu kami himbau kepada pangkalan-pangkalan tentunya apabila sudah ada dropping dari agen untuk segera dijual kepada masyarakat atau dibuka pangkalan tersebut sehingga masyarakat yang membutuhkan bisa mendapatkan tabung LPG tersebut. Hanya soal terkait teknis saja Mas. Itu yang kami himbau supaya masyarakat bisa membeli. Dalam 2 pekan terakhir, kelangkaan LPG terjadi di Kabupaten Nganjuk. Polisi mengimbau pemilik pangkalan dan pengecer tidak menimbun LPG, sebab jika terbukti akan ditindak tegas dan diancam hukuman 6 tahun penjara dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Dan Usukendro melaporkan dari Nganjuk.
Menipisnya bahan makanan di hutan, kawanan kera rusak tanaman dan masuk permukiman di Ponorogo. Simak selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.